Hari ini saya ditemani oleh Pak Dimas. Beliau adalah guru kelas 2 SDN Kencang 2. Assalamualaikum Pak Dimas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas atau yang sering disebut dengan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang maksimal, yang terbaik untuk murid. Begitu nggak Pak? Iya, ya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dimas. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran nih Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3 elemen gitu. Satu mungkin menyimak, ya, membaca, terus menulis. Dari menyimak mungkin kita akan siswa mengamati grafik sederhana. Ya. Terus yang kedua membaca, siswa mampu mungkin membaca grafik. Ya. Yang ketiga menulis. Siswa diharap bisa membuat grafik yang sederhana Bu Dari. Nah, ada 3 elemen itu saja, menyimak, membaca, dan menulis. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran nih Pak, jadi menyimak, membaca, dan menulis tentang grafik sederhana. Baik. Nah, sekarang tentang area pengembangan. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada 2 mungkin nanti di pengetahuan dan keterampilan. Semisal pengetahuan nanti siswa mampu membaca grafik sederhana, dan untuk keterampilan mungkin siswa mampu membuat grafik sederhana. Ada 2 itu saja Bu. Oke, berarti ada 2 area pengembangan ya. Area aspek ya. pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik. Untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, coba ini saya diterangkan tentang strategi pembelajaran yang ingin Bapak pakai. Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan nanti kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional begitu Bu. Oke. Nah, kalau mengenai strategi tadi, sekarang tentang media pembelajaran yang Bapak gunakan nanti apa? Nanti akan saya media nanti menggunakan gambar sticky note 1, 2 mungkin ada gambar grafik sederhana. Oke. Baik, kalau begitu berarti semua sudah siap ya Pak? Siap Bu. Kira-kira kapan nih Pak akan dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Besok Bu ya, untuk pelaksanaannya bisa besok di jam pertama. Baik, berarti pembelajarannya akan dilaksanakan besok ya Pak. Besok saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat bagaimana Bapak mengajar dan mencatat hal-hal yang penting di kelas sebagai bentuk evaluasi nantinya. Kemudian kita akan bertemu kembali ya Pak di session setelah kita melakukan supervisi kelas yang disebut sebagai percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri ya Pak ya, dari percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Mungkin dari percakapan ini tadi Bu ya, mungkin saya jadi mendapatkan gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Nah, seperti itu. Baik. Oke Pak Dimas, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu besok ya Pak saat kegiatan pembelajaran. Saya akan melakukan supervisi kelas. Semoga besok pembelajarannya sesuai dengan rencana, berjalan dengan lancar, dan semua sesuai harapan kita. Amin. Terima kasih Pak Dimas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang berangkat sebelum berangkat nangis? Ada yang nangis dulu. Ya, tadi ada yang berangkatnya agak siang sama? Ya, berangkatnya siang. Ada mungkin sarapannya lama dari bulan di saya sudah kelas 2 harus dibiasakan untuk sendiri. Hari ini siapa yang tidak masuk dah? Ihsan dan Sawa. Kalau Ihsan tidak masuk hari ini karena sakit. Terus hari ini kita nanti ya nanti kita akan belajar mengenal grafik. Apa grafik? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran hari ini nanti kita menemukan grafik. Ada macam-macam grafik, fungsinya grafik itu apa? Dan sebelum memulai pembelajaran, buku bahasa Indonesia dikeluarkan dahulu nanti. Ya, keluarkan dulu. Masalah sama Mas Ciko dulu kalau bukunya ketinggalan duduk sama Mas Ciko. Ini digeser ya. Pernahkah kalian melihat grafik? Ada yang pernah melihat? Nanti Pak Dimas tunjukkan. Ini Pak Dimas membawa contoh 3. Ya, contoh grafik yang biasanya mungkin sama mungkin tidak pernah melihat, tidak pernah tahu, tapi kalau melihat contoh gambar yang Pak Dimas bawa, mungkin nanti kalian akan tahu. Oh, kalau jenis grafik. Oh, ini grafik itu. Nah, Pak Dimas nanti membawa 3 ya, Cak. 3 contoh gambar grafik. Yang pertama, ini namanya apa? Grafik lingkaran. Ya, grafik lingkaran. Ini yang seperti di buku namanya grafik batang. Bentuknya kotak-kotak ini. Yang terakhir yang ketiga ada grafik garis. Ada 3 ya, Cak. Tadi apa yang pertama? Grafik apa? Lingkaran. Yang kedua grafik batang. Yang ketiga grafik garis. Ada yang tahu grafik dalam KBBI itu?
bola ada berapa anak? 25 siswa. Grafiknya paling besar, lebih dari ya, hampir dari setengah lingkaran. Terus yang kedua apa? Basket. Berarti ada kan? Ketiga pasti ada 13 anak yang menyukai pasti. Terus yang terakhir bola voli ada berapa anak? 9. Terus yang kedua grafik bahkan tentang olahraga kesukaan seperti yang ada di bukunya kalian ya. Grafik batang sesuai yang ada di buku kalian. Contoh ya, grafik batang olahraga kesukaanku. Ada yang tahu di sini apa ini? Ada 0, 1, 2, 3 ini menunjukkan jumlah anak atau jumlah siswa. Yang pertama, anak suka apa ini? Bermain apa? Gambar apa? Berlari. Yang kedua, suka bermain apa? Bulu tangkis. Yang ketiga, bersepeda. Yang keempat, berenang. Yang terakhir ini senam yang setiap hari Jumat sama lakukan. Ini grafik kesukaan di cat tadi. Ini tentang cat. Ayo Mas Kevin, ini olahraga kesukaan anak-anak. Terus ini jumlah siswa. Berlari ada berapa anak? Berlari ada berapa anak sesuai gambar? Berapa? Berapa Norma? Bulu tangkis? Nah, bersepeda ada berapa yang paling banyak? Ada berapa anak? 5. Berenang ada berapa anak? Senam ada berapa anak Mas Adit? Ini ada 2. Coba diamati grafik yang ada di buku kalian itu ya. Coba ayo Norma diamati grafik yang ada di buku halaman 39 itu ada. Sudah Mas Arya, pindah sini depan duduk ya. Sama pindah itu sini. Ini. Sudah? Ayo Norma. Simak bukunya halaman 39. Ya, ulang nanti saja. Tentang grafik batang ya. Anak yang bersepeda itu ada berapa Tecak? Bersepeda ada berapa? Yang menyukai senam ada berapa? Ada berapa? Yang menyukai bulu tangkis? 2. Ada berapa? 4. Nah, ini kalau informasi dari ya. Tuh, jumlah keseluruhan siswanya ada nih, yang paling banyak 6, tapi yang bersepeda itu menyukai paling banyak ada 5 orang. Nah, seperti yang terakhir ini, grafik garis Pak Dimas tunjukkan. Perhatikan grafik garis ini nih, tinggi badan siswa Pak Dimas namanya dari siswa kelas 5 ya. Jumlah siswanya ada seluruhan ada 9. Ada yang tingginya 140, 7, 140, 8, 140, 9, 150 dan 150.
grafik lingkaran. Terus ada yang kedua grafik ini. Ayo, siapa yang bisa? Ini mana? Ya. Jeruk. Ini dua anggur. Ini pisang. Ayo. Boleh. Sudah mau sini ini. Ini belum ini. Boleh satu lagi ya? Oh my god. Ayo. Nah, situ. Nah, ambil. Nah, oh. Wah, hebat nancap punyanya aman. Apa? Mana sama? Perhatikan di sini. Dilihat dari ini. Jika buah ini, buah yang paling banyak disukai buah apa, Cak? Ya, semangka ada berapa? Satu. Enam yang menyukai semangka. Terus buah yang sedikit yang disukai buah apa? Ada berapa ini? Mangga. Nanas. Buah anggur berapa yang menyukai buah anggur? Berapa? Coba ya, nanti ini dibuat grafik. Strawberry apa? Semangka. Anggur. Topeng. Mangga. Ayo, dari apel dulu ya, Cak ya. Buah apel berapa yang menyukai? Ditaruh sini apa? Ditaruh sini apa? Ditaruh sini? 3, Pak. 2. Ini banyak. Siswa. Apel ada berapa? 3. Oh, apelnya segini. Terus yang kedua, buah pisang ada berapa? 2. Buah pisang? 2. Nah, pisang 2.
Ngerti lah. Nah ini namanya grafik. Grafik apa yang seperti ini kan? Grafik apa? Apa grafik? Lingkaran, batang atau grafik garis? Grafik apa? Dari grafik ini, sama kan bisa melihat informasi tuh. Oh, anak yang menyukai semangka itu ada berapa? Yang menyukai mangga ada berapa? Nah, ini loh ya. Terus yang menyukai anggur ada berapa, Jun? Yang menyukai anggur ada berapa? Ini loh ya. Oke, ya, sebentar. Jadi dari kita tadi belajar membuat grafik, sudah bisa ya membaca informasi dari grafik ini ya, Cak? Nah, sekarang sudah bisa kita diskusi membuat kelompok ada berapa ini? Oke, ada yang 3, ada yang 4, ayo. Kevin, di tempatnya Norma. Ya, Kevin. Anak-anak, untuk grafik yang halaman 39 coba diamati lagi dengan diskusi dengan teman-temannya, diamati. Lalu kan ada pertanyaan itu nanti dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Didiskusikan lagi berapa yang berlari, permainan bulu tangkis ada berapa orang ya. Didiskusikan kembali ya, didiskusikan terus ini dikerjakan. Ini berdiskusi, ini nanti dikerjakan sampai ini. Oke, diskusi ini nanti dikerjakan. Misalnya ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? Ada berapa? Ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? Ayo, Mas Kevin dan Mas Anya. Ini
Kelompok dijawab ya tes-tesan ya. Jenis ini semua ini berapa? Ditulis dulu diskusi, terus ini juga ditulis sampai yang belakang. Ya. Nanti setelah perhatikan dulu Pak Iman. Nanti setelah kita berdiskusi sama dengan kelompoknya berdiskusi, anak-anak nanti, nah ini ya mengerjakan yang ini halaman ini ya. Berdiskusilah dengan 3 temanmu atau ini. Ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? Ada berapa jenis olahraganya? Ada berapa? 1. Apa? Berlari. 2. Bulu tangkis. 3. Bersepeda. 4. 5. Berarti ada berapa jenis? Ada 5. Jadi nanti dijawab 5 jenis. Nanti dikerjakan dengan berdiskusi, nanti salah satu ya, nanti salah satu kelompok mempresentasikan di depan ya Cak. Ditanya Pak Dinas ya.
siswa. Ini loh, siswa kurang S. Siswa tadi. Pas kami setelah kita berdiskusi sama dengan kelompoknya berdiskusi, anak-anak nanti ini ya mengerjakan yang ini halaman ini ya, berdiskusilah dengan 3 temanmu atau ini. Ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? Ada berapa jenis olahraganya? Ada berapa? 1 apa? Berlari. 2 bulu tangkis. 3 bersepeda. 4 5. Berarti ada berapa jenis? Ada 5. Jadi nanti dijawab 5 jenis. Ayo nanti dikerjakan dengan berdiskusi, nanti salah satu ya, nanti salah satu kelompok mempresentasikan di depan ya, Cak.
kurang dimengerti bisa ditanyakan Pak Dinas ya. Disukai siswa. Ini loh, siswa kurang fashion. Siswa tadi. Pas kami ada rumah di Nanggur. Denita ya yang membaca. Ayo dengarkan dulu ya. Ini dari kelompok 3 akan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, yang 1 Bantar. Ini Bantar ini. Ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? Ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? Ada berapa? 5 jenis olahraga. Apa saja olahraganya? Berlari, bulu tangkis, bersepeda, berenang dan senam. Terus nomor 2. Olahraga apa yang paling banyak disukai? Apa olahraga yang paling disukai apa? Bersepeda. Cukup. Nomor 3 cukup. Berapa siswa yang suka bermain sepak bola? Ada tidak siswa yang suka bermain sepak bola? Tidak. Ada. Lanjut. Olahraga yang disukai 2 siswa. Ayo, olahraga yang disukai 2 siswa yang sama olahraga apa saja? Berlari dan senam. Kelima. Olahraga apa yang jumlah penyukanya sama dengan olahraga? Apa? Olahraga apa? Olahraga berenang. Oh, olahraga apa yang penyukanya sama dengan olahraga renang? Apa olahraga apa saja? Bulu tangkis. Sama-sama 4 orang menyukai olahraga berenang dan bulu tangkis. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, itu tadi ya hasil presentasi dari teman-teman kalian. Sudah?
hari pembelajaran hari ini kan sudah selesai. Kita membuat kesimpulan dulu ya, Cak. Kesimpulan belajar tadi hari ini apa saja? Cak, kesimpulannya tadi pertama apa? Anak-anak saya satu kita belajar membaca atau melihat grafik dan memahami informasinya dari nanti ya. Ayo perhatikan Pak Dimas dulu. Jun, ya. Terus, tadi yang Pak Dimas katakan tadi ada berapa jenis grafik tadi? Apa saja yang pertama? Grafik apa? Grafik lingkaran, terus batang, terus grafik garis. Ada berapa Mas Arjun tadi? Ada tiga. Yang satu grafik lingkaran, kedua grafik batang, dan ketiga yang terakhir grafik garis. Itu tadi ya, Cak, belajar hari ini dengan Pak Dimas. Jadi kita di Pak Dimas berharap sama tahu setelah belajar hari ini, oh ternyata grafik ini bentuknya ngono kuwi to. Anak sing bunder, anak sing kotak, anak sing garis. Oh ya. Untuk Pak Dimas kasih tugas untuk PR di rumahnya. Nanti membuat grafik tentang hobi. Nah, atau kesukaan nanti dicatat untuk kelompoknya ya. Nanti satu orang dicatat. Hobinya Ciko misalnya berenang, hobinya Denita mungkin bersepeda, hobinya Arjun mungkin layangan. Ya, nanti dibuat PR di rumah membuat grafik tentang hobi atau kesukaan. Iya, nanti buat sebentar sebelum Pak Dimas itu bagaimana, Cak? Dengarkan dulu, asik. Dengarkan dulu. Sebelum Pak Dimas itu dan kita berdoa, bagaimana perasaan hari ini untuk belajar hari ini? Senang? Sedih? Senang. Arjun tak sih sedih soal hubungan kamu. Ya, udah. Itu aku ya. Kita akhiri. Ini sudah duduk di akhir berdoa dalam hati saja ya. Kita tutup ayo. Duduk sebelum berdoa. Bentar. Ikut dulu sini belajar di sini. Duduk, ada di situ. Udah, duduk dulu terus kita berdoa. Duduk sudah. Kalau kita berdoa Pak Dimas gak ada yang berbicara, gak ada yang bermain, ya. Ayo, Arjun berdoa mulai dalam hati, berdoa dalam hati. Selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya pada percakapan pasca observasi. Tetap bersama saya Norma Farida Aryani, CGB angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Dan saya di sini masih ditemani oleh Pak Dimas, guru kelas 2 yang kemarin saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Pak Pandu. Beliau sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri. Assalamualaikum Pak Pandu,
Pak Dimas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nggih. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Dimas terkait dengan jalannya observasi pembelajaran di kelas yang sudah kita lakukan kemarin ya Pak, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Dimas terkait dengan jalannya observasi atau supervisi yang kemarin sudah berlangsung? Ya Bu, mungkin kemarin ada rasa sedikit grogi mungkin atau tegang ya, karena belum terbiasa. Tapi alhamdulillah walaupun masih ada grogi atau tegang tetap berjalan dengan baik walaupun masih banyak sekali kekurangan. Baik. Alhamdulillah nih Pak, semua masih bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Pak, langkah area pengembangan Pak Dimas yang dilakukan di kelas? Untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran Ibu. Untuk pengembangannya saya kembangkan ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk pengetahuan mungkin siswa akan diharapkan dapat membaca grafik sederhana. Sedangkan untuk keterampilan mungkin siswa dapat membuat grafis sederhana juga. Nah, seperti itu benar. Baik, berarti area pengembangannya ada dua, ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi pengetahuannya adalah membaca grafik, untuk keterampilannya membuat grafik. Nah, menurut Pak Dimas, sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Dimas sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan di pembelajaran dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan. Menurut saya Bu, mungkin sudah berjalan dengan baik, tapi menurut Bu Nurma mungkin tapi juga masih ada sedikit kekurangan begitu Bu. Oh, ya, bukan sedikit sih. Oke. Baik, menurut Pak Dimas sebenarnya sudah berjalan baik menurut Pak Dimas. Tapi ada sedikit kekurangan, ya, sedikit kekurangan. Nah, sedikit kekurangan ini, menurut Pak Dimas, kekurangannya apa atau kendala-kendala apa yang Pak Dimas hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, Pak? Kekurangan atau hambatannya yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain, mungkin bukan saya saja Bu, ya. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, asik dengan sendirinya, seperti itu. Mungkin ada yang bermain, namanya juga masih belajar kan, untuk fokus belajarnya mungkin ya belum akhir. Dan ada siswa yang mungkin kurang aktif, ya seperti itu. Mungkin hambatan dan kekurangannya. Jadi menurut Pak Dimas, kekurangannya adalah karena ada siswa yang kurang aktif. Kemudian bagaimana Pak Dimas menghadapi siswa yang kurang aktif tadi? Menurut Pak Dimas bagaimana? Misalkan kalau tadi Pak Dimas bilangnya ada yang main sendiri, ada yang masih asik dengan dirinya sendiri. Ya, bagaimana menurut Pak Dimas? Mungkin akan dibagi untuk menjadi kelompok, dibagi menjadi kelompok. Mungkin karena yang banyak yang asik dengan dunia, kayak aku tuh istilahnya sesuai dengan dibagi kelompok untuk sesuai dengan minat anak. Jadi mungkin ada anak yang ingin satu kelompok dengan temannya yang lain, karena kesamaan belajarnya, akhirnya itu mungkin membuat anak akan lebih menjadi dengan tidak asik dengan dunia sendiri, seperti itu. Baik, menurut Pak Dimas, siswa yang kurang aktif tadi karena kelompoknya itu pengen dengan siswa yang lain, tidak sesuai dengan kelompok yang dia inginkan gitu ya. Terus lalu langkah apa yang Pak Dimas ambil untuk menanggulangi hal tersebut? Mungkin saya akan melakukan analisis diagnostik mungkin tentang gaya belajar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk masing-masing siswa, karena kelas 2 kan ada yang masih kurang lancar
ada beberapa yang kurang lancar membaca, tapi secara keseluruhan kan sudah bisa. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan agar saya tahu bagaimana gaya belajar mereka dan menentukan strategi serta kelompok belajar yang sesuai dengan anak tersebut. Oh, baik. Jadi itu adalah rencana Pak Dimas ke depan ya. Bapak akan melakukan pembelajaran berarti berdasarkan hasil analisis diagnostik yang Bapak lakukan. Kira-kira nih, kapan Pak Dimas akan melakukan perubahan yang dimulai dengan melakukan analisis diagnosis tadi? Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktunya masih belum saya tentukan, Bu ya. Iya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya agar saya dapat melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Oh, gitu. Baik, seperti itu. Terima kasih. Dari percakapan ini Pak Dimas, bagaimana perasaan Pak Dimas? Perasaannya sedikit lega sih, Bu ya. Nah, setelah percakapan ini tadi saya tahu ya rencana kedepannya untuk memperbaikinya seperti itu. Baik Pak Dimas, semoga dengan langkah perubahan yang Bapak lakukan akan membawa manfaat yang lebih baik lagi untuk pembelajaran bersama anak-anak nantinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Dimas. Lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali, mungkin dengan kabar baik dari hasil penjenengan melakukan perubahan ini ya Pak Dimas. Semoga nanti pembelajarannya lebih bermakna, lebih menyenangkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pak Dimas pun puas dengan pembelajaran yang dilakukan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dimas. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Pandu untuk memberikan umpan balik terhadap jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ataupun kegiatan observasi di kelas yang sudah kami lakukan kemarin, Pak. Iya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan, Bu Nurma. Tadi memang sudah saya tangkap bahwa dari hasil percakapan yang sudah Bu Nurma lakukan dengan Pak Dimas tadi, Bu Nurma sudah mulai berusaha untuk menggali apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan Pak Dimas dalam penerapan pembelajaran. Jadi intinya Pak Dimas sudah mulai melakukan aksi berupa tadi Pak Dimas mencoba melaksanakan asesmen awal ya. Jadi kepada siswa bahwasannya permasalahan tersebut memang berasal dari situ. Jadi memang saya otomatis maksud saya Pak Dimas sebagai yang diobservasi, beliaunya itu sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, secara garis besar saya sudah cukup puas dengan apa yang sudah disampaikan dari Pak Dimas kepada Bu Nurma. Jadi harapannya kedepannya semoga saja langkah-langkah pembelajarannya nanti yang mungkin Pak Dimas ingin memberikan solusi kepada jenengan sendiri gitu, dan berdasarkan pertanyaan dari Bu Nurma tadi, kedepannya semoga semakin lebih kompleks dan lebih terfokus nih Pak Dimas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pandu atas masukannya. Terima kasih untuk Pak Dimas atas waktunya. Demikian hasil dari percakapan pasca observasi dan umpan balik dari Pak Pandu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.